Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu. Hari ini Ibu akan membahas dan melanjutkan materi pada bab yang kedua mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bernegara. Sebelum Ibu mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang wilayah negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berbicara mengenai negara, ada beberapa hal yang harus anak-anak ketahui bahwa negara merupakan kesepakatan kelompok masyarakat. Ketika kesepakatan itu terjadi, maka muncullah yang namanya warga negara. Ya, jadi warga negara di sini tentunya berada di bawah naungan negara. Nah, negara itu memiliki yang namanya sistem atau tata kerja yang dibentuk oleh sebuah alat. Nah, alat yang dimaksud di sini adalah yaitu perlengkapan negara. Ya, jadi negara itu merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan kesepakatan kelompok masyarakat yang dinamakan warga negara. Negara itu memiliki sebuah sistem atau tata kerja yang dibentuk oleh alat, dan alat yang dimaksud adalah yaitu kelengkapan negara. Itu secara singkat pengertian mengenai negara. Masih berbicara tentang negara, nah, jika kita ingin mendirikan sebuah negara, jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama harus ada wilayah, kemudian yang kedua harus ada rakyat, dan yang ketiga ada pemerintah berdaulat. Itu merupakan syarat berdirinya sebuah negara. Untuk kali ini Ibu akan lebih mengkhusus membahas mengenai wilayah sesuai dengan topik kita kali ini, yaitu tentang wilayah negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, jadi wilayah itu merupakan salah satu syarat berdirinya sebuah negara. Nah, selain sebagai sebuah syarat berdirinya sebuah negara, wilayah itu juga merupakan tempat berlindung bagi rakyat, kemudian tempat menyelenggarakan pemerintahan, dan juga merupakan tempat pemerintah untuk mengorganisasi. Nah, jadi wilayah itu merupakan syarat berdirinya sebuah negara, kemudian tempat berlindung bagi rakyat, tempat menyelenggarakan pemerintahan, dan juga tempat pemerintah untuk mengorganisasi. Yang pertama yaitu tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita berbicara mengenai wilayah, nah, jadi wilayah itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 25A. Nah, di mana kalau kita lihat bunyi daripada pasal 25A itu adalah bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya telah ditetapkan dengan undang-undang. Nah, agar bisa lebih jelas, nanti kalian bisa lihat di bukunya mengenai bunyi daripada pasal 25A. Ya, jadi kalau sudah berbicara mengenai wilayah, di mana kita kaitkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, jadi itu terdapat pada pasal 25A. Kemudian yang kedua, wilayah negara Indonesia, kalau kita lihat dari Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tanggal 27 Desember tahun 1945, di mana KMB ini ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda. Yang dimaksud sebagai wilayah daripada negara Indonesia itu adalah seluruh daerah bekas jajahan Hindia Belanda. Nah, jadi kalau kita merujuk dari Konferensi Meja Bundar tersebut, yang dimaksud dengan atau yang menjadi wilayah negara Republik Indonesia itu adalah seluruh daerah bekas jajahan Hindia Belanda.
Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, kemudian pada tanggal 13 Desember tahun 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan yang namanya Deklarasi Juanda. Berdasarkan deklarasi Juanda tersebut, Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara. Nah, kemudian konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB, yaitu tahun 1982 ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari deklarasi Juanda tersebut, bahwa Indonesia itu menganut yang namanya konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara. Jadi kalau ada pertanyaan, berdasarkan deklarasi Juanda, Indonesia itu menganut konsep apa tentang wilayah NKRI? Yaitu jawabannya menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara. Kita lanjutkan mengenai wilayah laut Indonesia. Nah, wilayah laut Indonesia itu dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama ada namanya zona laut teritorial, kemudian yang kedua ada zona landas kontinen, dan yang ketiga ada namanya zona ekonomi eksklusif. Ya, jadi wilayah laut Indonesia itu dibagi menjadi 3 zona. Ada laut teritorial, ada landas kontinen, dan juga ada ekonomi eksklusif. Kita bahas yang pertama, yaitu mengenai zona laut teritorial. Kalau berbicara mengenai zona laut teritorial, bahwa perairan sepanjang 12 mil laut itu diukur dari garis pangkal kepulauan, di mana Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut, dasar laut, subsoil, dan udara. Berikut sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Nah, jadi Indonesia ini memiliki kewajiban untuk menjamin hak lintas damai, baik melalui alur kepulauan maupun tradisional untuk pelayaran internasional. Nah, jadi di sini Ibu bisa memberikan kata kunci kalau berbicara mengenai zona laut teritorial, bahwa zona laut teritorial ini jalur laut yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke laut lepas. Ya. Jadi ingat saja, kalau sudah berbicara zona laut teritorial berarti kurang lebih atau jaraknya itu adalah 12 mil laut dari garis dasar ke laut lepas. Itu mengenai zona laut teritorial. Kemudian yang nomor B ada namanya zona landas kontinen. Nah, landas kontinen itu meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dan berada di bawah permukaan laut, serta merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratan negara tersebut. Batas terdalam landas kontinen itu berada di luar laut teritorial suatu negara, bukan dari pantai. Batas terluar landas kontinen itu ditetapkan berdasarkan 3 kriteria. Ada namanya kriteria horizontal, ada namanya kriteria vertikal, dan juga kriteria ketebalan sedimen dasar laut. Kalau kriteria horizontal itu jaraknya dari garis pangkal. Sedangkan kalau kriteria vertikal itu kedalaman lautnya 2.500 meter. Kalau ketebalan sedimen dasar laut itu merupakan bukti adanya keterkaitan alamiah dengan daratan atau natural prolongation. Nah, itu zona landas kontinen. Nah, masih berbicara mengenai zona landas kontinen. Nah, secara umum garis batas terluar landas kontinen itu berhimpit dengan garis batas terluar ZEE ya, atau ZEE ini dikenal dengan istilah zona ekonomi eksklusif, yaitu sejauh 200 mil. Untuk landas kontinen hingga 200 mil ini, negara pantai tidak perlu melakukan submisi untuk mendapatkan haknya selama tidak mengganggu kepentingan negara lain yang berdekatan. Nah, jadi di sini Ibu bisa memberikan anak-anak gambaran secara
khusus agar lebih mudah mengerti mengenai zona landas kontinen, bahwa zona landas kontinen itu adalah dasar laut yang merupakan lanjutan dari sebuah benua. Nah, landas kontinen ini memiliki kedalaman kurang dari 200 meter. Itu kata kunci daripada zona landas kontinen. Kemudian yang ketiga ada namanya zona ekonomi eksklusif atau disingkat dengan ZEE. Nah, ZEE itu berbeda dengan laut teritorial dan juga landas kontinen. Nah, ZEE ini adalah suatu batas wilayah yang ditetapkan sepanjang 200 mil dari pangkalan wilayah laut. Di sana negara mempunyai hak atas kekayaan alam yang ada di dalamnya, berhak memanfaatkan dan juga memberlakukan seluruh kebijakan hukumnya, serta mempunyai kebebasan bernavigasi dan terbang di atas wilayah tersebut. Pengukuran atas jarak ZEE ini dilakukan saat air laut berada dalam keadaan yang sedang surut. Jadi batas ZEE Indonesia sendiri baru secara resmi diberlakukan pada tahun 1980. Nah, aturan ini pun mencakupi seluruh hak pemerintahan Indonesia dalam mengatur segala bentuk aktivitas eksploitasi yang ada pada sumber daya alam di dalam permukaan, di dasar, serta di bawah laut, serta hak dalam melakukan penelitian sumber daya hayati ataupun sumber daya laut lain yang ada di. Ya, jadi dari penjelasan Ibu tadi bahwa anak-anak harusnya sudah bisa membedakan yang mana dimaksud dengan zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan juga zona ekonomi eksklusif. Ibu tegaskan kembali bahwa kalau kita membicarakan mengenai zona laut teritorial, jadi zona laut teritorial ini merupakan jalur laut yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke laut lepas. Jadi ingat 12 mil. Kemudian kalau zona landas kontinen itu adalah dasar laut yang merupakan lanjutan dari sebuah benua dan memiliki kedalaman kurang dari 200 meter. Ya, jadi kalau zona laut teritorial itu jaraknya adalah 12 mil. 12 mil. Sedangkan kalau zona landas kontinen itu kedalamannya adalah kurang dari 200 meter. Sedangkan kalau zona ekonomi eksklusif itu adalah selebar 200 mil. Jadi selebarnya itu 200 mil ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Ya, jadi itu perbedaan ketiga zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Ya, untuk materi pembelajaran hari ini Ibu cukupkan itu saja dulu. Ibu ingatkan kembali jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.